أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan berbagi satu amalan ijazah. Bagaimana cara kita mengirim Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Karena ini sangat penting, bahwa yang namanya kesuksesan seorang anak, kebahagiaan seorang anak adalah tentu menjadi idaman bagi semua orang tua. Bagaimana anak menjadi anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang bermanfaat, anak yang kaya raya. Tentu ada amalan yang harus Anda lakukan sebagai orang tua, terutama yaitu mengirim Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sering disebut Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Surah Al-Fatihah bisa digunakan sebagai alat ruqyah atau obat dan bisa menjadi doa yang terbaik. Tapi penting Anda ketahui bahwa mengirim Al-Fatihah untuk anak juga ada caranya, ada ilmunya, agar benar-benar apa yang Anda amalkan ini berdampak. Maka ada satu makalah yang mengatakan, setiap amalan yang mana amalan tersebut tidak didasari dengan ilmu, maka amalan tersebut bisa saja tertolak. Oleh karena itu, inilah ilmu bagaimana mengirim Al-Fatihah untuk anak-anak kita, sehingga setelah mengamalkan amalan ini dengan penuh istiqomah, Allah akan jadikan anak-anak kita qurratul uyun, penyejuk mata. Allah akan jadikan anak-anak Anda anak yang soleh solehah. Allah akan jadikan anak Anda anak yang kaya raya. Allah akan jadikan anak Anda yang sukses dunia akhirat. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, saya mengajak saudaraku semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menulis doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang surah Al-Fatihah, kita sama-sama tahu banyak sekali fadilah, banyak sekali keagungannya untuk banyak hal, untuk hajat, untuk membuka pintu rezeki, dan juga untuk kesolehan dan kesuksesan anak. Banyak orang tua itu hanya sibuk menggerutu ketika anaknya berbuat salah, ketika anaknya tidak sesuai harapan. Padahal Anda harus tahu bahwa yang namanya anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau titipan Allah yang harus kita jaga. Bukan hanya lewat kata Anda menjaga, bukan hanya lewat harta Anda menjaga, bukan hanya lewat ucapan Anda menjaga anak Anda, tapi yang paling penting dari sebuah kata, dari sebuah tindakan adalah doa dan amalan. Dengan doa dan amalan,
Allah yang akan menjaga apa yang Allah titipkan kepada Anda. Allah yang akan merubah hati anak Anda yang keras, yang tidak soleh menjadi soleh. Bahkan Allah yang akan mencukupi rezeki anak Anda. Subhanallah. Lantas, seperti apa caranya? Jadi setiap selesai sholat 5 waktu, Anda baca zikir dan lain-lain. Jangan pernah meninggalkan membaca Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Jika satu anak laki, khususon ila ruhi wa jasadi waladi, sebutkan namanya, misalkan Akbar bin Ahmad, lahul Fatihah, lalu baca Al-Fatihah. Terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya, untuknya Al-Fatihah. Jadi ini kalau sahabat beriman anaknya hanya satu anak laki-laki. Kemudian jika satu anak perempuan, khususon ila ruhi wa jasadi waladi, disebutkan namanya, misalnya Kalisa binti Ahmad, lahal Al-Fatihah. Terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya, untuknya Al-Fatihah. Ini untuk anak sahabat beriman jika anaknya hanya satu, yaitu perempuan. Kemudian jika sahabat beriman memiliki 2 anak, baik itu laki-laki dan perempuan, atau laki-laki semua atau perempuan semua, khususon ila ruhi wa jasadi waladi, disebut namanya, misalnya Akbar bin Ahmad, wa ila ruhi wa jasadi waladi, disebutkan namanya lagi, misalnya Kalisa binti Ahmad. Kemudian dilanjutkan lahumal Fatihah, terus membaca surah Al-Fatihah. Terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya, dan kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya, kemudian untuk keduanya Al-Fatihah. Selanjutnya bagi sahabat beriman yang memiliki anak lebih dari 2, misalkan 3, 4, atau 5 dan seterusnya. Jadi caranya khususon ila ruhi wa jasadi waladi, disebut namanya, misal Akbar bin Ahmad. Kemudian diteruskan wa ila ruhi wa jasadi waladi, disebutkan namanya lagi, misal Kalisa binti Ahmad. Wa ila ruhi wa jasadi waladi, disebutkan namanya lagi, misal Fatma binti Ahmad. Kemudian lahumul Fatihah, terkhusus kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya, dan kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya, dan kepada ruh dan jasadnya anakku, disebutkan namanya lagi, anak yang ketiga. Kemudian untuk mereka Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah sebanyak 9 kali. Misalkan belum mampu, bisa diawali 1 kali, 2 kali, atau 3 kali membaca Al-Fatihah. Secara istiqomah, rutin, diamalkan setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah, anak Anda sukses dunia akhirat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi Allah, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, anak akan menjadi cerdas, cekatan dalam berpikir, penurut, tidak gampang sakit dan rewel. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.